Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi. Melanjutkan webinar kunci-kunci memahami agama. Bagian yang keempat ini mengambil judul Al-Quran Miftahu Fahmul Islam. Al-Quran adalah kunci memahami agama Islam. Mengapa demikian? Karena ia adalah sumber ajaran agama Islam. Dalilnya adalah firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa in tanaza'tum min syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Yang artinya, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yakni Al-Quran, dan Rasul, yakni sunnahnya. Ini adalah bukti bahwa Al-Quran merupakan rujukan utama atau sumber ajaran agama Islam yang utama. Begitu juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau hadis. Seperti arti kata Al-Quran, secara etimologi, Al-Quran merupakan bentuk masdar dari kata qara'a, qira'atun, Qur'anun, yang artinya bacaan. Dalilnya adalah surat Al-Qiyamah ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah. Yang artinya, apabila kami telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaannya. Sedangkan secara terminologi atau istilah, definisi Al-Quran adalah firman Allah Ta'ala yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya bernilai ibadah. Dalam definisi ini, ada 5 unsur yang perlu dipahami. Yang pertama, Al-Quran adalah firman Allah Ta'ala. Yang kedua, Al-Quran merupakan mukjizat. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, Al-Quran diriwayatkan secara mutawatir. Dan yang kelima, membaca Al-Quran itu bernilai ibadah. Mari kita lihat dalilnya satu persatu. Yang pertama, bahwa Al-Quran merupakan firman Allah. Dalilnya adalah firman Allah dalam surat At-Takwir ayat 19-21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
innahu laqawlu rasulin karim, dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin, muta'in tsumma amin. Yang artinya, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, yakni Jibril, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, yang mempunyai arash, yang ditaati di sana, lagi dipercaya. Unsur yang kedua, bahwa Al-Quran adalah mukjizat. Dalilnya adalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, "Ma minal anbiya'i nabiyyun illa u'tiya ma mithluhu amana alaihi al-bashar." Tiada seorang nabi pun kecuali diberi mukjizat yang dapat membuat manusia beriman kepadanya. Wa innama kana alladzi utaitu wahyan auhahu Allahu ilayya. Namun apa yang diberikan kepadaku adalah wahyu yang datangnya dari Allah. Fa'arju an akuna aktsaruhum tabi'an yaumal qiyamah. Karena itu aku berharap semoga aku menjadi nabi yang paling banyak pengikutnya di hari kiamat. Dalil yang ketiga, bahwa Al-Quran diturunkan kepada Muhammad, yakni firman Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 195. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihil ruhul amin. Alal qalbika litakuna minal munzirin. Yang artinya, dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin, yakni Jibril, ke dalam hatimu Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Yang keempat, bahwa Al-Quran diriwayatkan secara mutawatir. Mutawatir, maksudnya Al-Quran tidak diriwayatkan oleh satu orang, tapi oleh banyak jalur, atau bisa juga disebut dengan populer. Setiap kali Rasulullah SAW menerima wahyu yang berupa ayat Al-Quran, maka beliau membacakannya di depan para sahabat. Kemudian para sahabat akan menghafalkan ayat tersebut. Beliau Rasulullah SAW juga menyuruh para kutab atau penulis wahyu untuk menuliskan ayat-ayat yang baru diterimanya itu. Sedangkan pengumpulan Al-Quran pertama kali dilakukan pada masa Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu atas usul sahabat Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena banyaknya para hufaz atau penghafal Al-Quran yang gugur di medan perang. Zaid bin Sabit yang kemudian ditunjuk untuk memimpin misi pengumpulan Al-Quran ini. Anggota timnya adalah sahabat Nabi Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Thalib, dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhum ajma'in. Setelah selesai, berdasarkan hasil musyawarah mereka, maka tulisan Al-Quran itu, kumpulannya, dinamakan Mushaf dan disimpan di rumah Hafsah binti Umar radhiyallahu anha. Nah, istilah Mushaf inilah yang kemudian sampai sekarang digunakan untuk menyebut kumpulan lembaran-lembaran Al-Quran. Kemudian pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, terjadi perbedaan pendapat mengenai bacaan atau qiraah Al-Quran, sehingga dikenal ada qiraah sab'ah atau 7 jenis bacaan. Kemudian Khalifah Utsman memerintahkan Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'ad bin As, dan Abdurrahman bin Harith radhiyallahu anhum untuk menyalin mushaf Abu Bakar dan kemudian dikirim ke Makkah, Kufah, Basrah, Yaman, dan Syam. Sedangkan mushaf yang asli disimpan oleh Utsman sendiri. Lalu semua suhuf yang ada selain itu dimusnahkan.
Ini kemudian dikenal dengan Mushaf Al-Imam. Dan yang terakhir, yang kelima, bahwa membaca Al-Quran itu adalah ibadah. Dalilnya adalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Yang artinya, barang siapa yang membaca satu huruf kitabullah, ia akan mendapatkan satu pahala kebaikan. Satu kebaikan itu setara dengan 10 kali lipatnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim sebagai satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Pertanyaannya, berapa banyak kita seharusnya membaca Al-Quran? Atau mungkin pertanyaannya, berapa lama kita menghatamkan Al-Quran? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nomor 5054, Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Quran fi syahrin." Saya ulang lagi. Iqra'il Qur'ana fi syahrin. Artinya, bacalah atau khatamkanlah Al-Quran dalam sebulan. Qultu inni ajidu quwwatan. Kemudian sahabat Abdullah bin Amr berkata, aku mampu lebih dari itu, ya Rasulullah. Hatta qala, sampai Rasulullah pun bersabda, faqra'u fi sab'in wa la yazid ala dzalik. Ya, artinya, maka bacalah atau khatamkanlah Al-Quran dalam 7 hari dan jangan lebih daripada itu. Jadi ada perintah dari Rasulullah SAW untuk menghatamkan Al-Quran dalam sebulan. Dan jika kita ingin lebih banyak lagi atau lebih sering lagi lebih cepat lagi menghatamkan Al-Quran, maka hatamkanlah Al-Quran itu dalam 7 hari dan jangan lebih cepat daripada itu. Nah, bagaimana cara Rasulullah SAW menghatamkan Al-Quran dalam 7 hari? Mari kita lihat di slide berikutnya. Inilah kebiasaan Rasulullah SAW dan para sahabat. Mereka menghatamkan Al-Quran dalam waktu 7 hari. Caranya adalah, hari pertama, mereka membaca 3 surat. Kemudian hari kedua, membaca 5 surat. Hari ketiga, 7 surat. Hari keempat, 9 surat. Hari kelima, 11 surat. Hari keenam, 13 surat. Dan hari ketujuh, membaca sisanya. Yang dimaksud dengan 3 surat di hari pertama, setelah membaca Al-Fatihah, membaca surat Al-Baqarah, Ali Imran, dan An-Nisa. Itu 3 surat yang dibaca pada hari pertama. Pada hari kedua, membaca 5 surat, yakni surat Al-Ma'idah, surat An-Naml, surat Al-A'raf, surat Al-Anfal, dan surat At-Taubah. Hari ketiga, membaca 7 surat, yakni surat Yunus, surat Hud, surat Yusuf, surat Ar-Ra'd, surat Ibrahim, Al-Hijr, dan An-Nahl. Kemudian hari keempat membaca 9 surat, yakni surat Al-Isra, Al-Kahfi, Maryam, Toha, Al-Anbiya, Al-Hajj, Al-Mu'minun, An-Nur, dan Al-Furqan. Kemudian pada hari kelima membaca 11 surat, yakni surat Asy-Syu'ara, An-Naml, Al-Qasas, Al-Ankabut, Ar-Rum, Luqman, As-Sajdah, Al-Ahzab, Saba, Fatir,
dan surat Yasin. Dan di hari ke-6 membaca 13 surat, yakni surat As-Saffat, Shad, Az-Zumar, Al-Ghafir, Fusilat, Asy-Syu'ara, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jathiyah, Al-Ahqaf, surat Muhammad, surat Al-Fat, dan Al-Hujurat. Dan pada hari ke-7 membaca sisanya, yakni dari surat Qaf sampai surat An-Nas. Begitulah Rasulullah SAW dan para sahabat Nabi. Mereka mengkhatamkan Al-Quran dalam waktu 7 hari. Namun bagi kita yang tidak mampu melakukannya, seperti Rasulullah dan sahabat, maka kita bisa mengikuti perintah Rasulullah yang pertama tadi untuk mengkhatamkan Al-Quran dalam waktu 1 bulan. Di masa Rasulullah SAW dan para sahabat, mereka tidak mengenal Al-Quran itu dibagi dalam 30 juz. Di masa Rasulullah SAW dan para sahabat, pembagian Al-Quran yang dikenal adalah di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan At-Tabrani, di mana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, aku diberi As-Sab'u sebagai ganti Taurat, Al-Mi'in sebagai ganti Zabur, Al-Mathani sebagai ganti Injil, dan aku diberi keunggulan dengan Al-Mufassal. Yang dimaksud dengan As-Sab'u adalah 7 surat panjang yang ada dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, dan At-Taubah. Di mana 2 surat yang terakhir, yaitu Al-Anfal dan At-Taubah, itu dihitung sebagai satu surat. Itu sebabnya di dalam surat At-Taubah itu tidak diawali dengan kata Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim. Satu-satunya surat dalam Al-Quran yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang dimaksud dengan Al-Mi'in adalah surat-surat yang panjangnya lebih dari 100 ayat. Itulah surat yang dimulai dari surat Yunus. Kemudian bagian ketiga adalah Al-Mathani. Inilah surat-surat yang panjangnya puluhan ayat, yang kurang dari 100 ayat. Dan bagian yang keempat, itulah Al-Mufassal. Ini surat-surat pendek yang dimulai dari surat Qaf sampai dengan surat An-Nas. Di sini kita melihat bahwa di zaman Rasulullah dan para sahabat, mereka menganggap bahwa surat-surat pendek itu dimulai dari surat Qaf sampai surat An-Nas. Sementara kita mungkin menganggap bahwa surat-surat pendek itu adalah surat-surat yang ada pada juz 30. Sedangkan pembagian mushaf Al-Quran yang menjadi 30 juz itu baru dilakukan di masa khilafah Bani Umayyah atas perintah Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Beliau wafat di tahun 110 Hijriah yang menjadi penguasa Hijaz di masa itu. Nah, pembagian ini didasari oleh perintah Rasulullah mengkhatamkan Al-Quran dalam waktu 1 bulan. Nah, gambar ini bukan gambar Al-Quran, tapi inilah gambar mushaf. Sebagai seorang muslim, hendaknya kita bisa menyebutkan dengan tepat kata yang tepat dalam menyebut sebuah benda, apatah lagi benda tersebut adalah mushaf. Jadi, sekali lagi, ini bukanlah gambar dari Al-Quran, tapi kita menyebutnya dengan kata mushaf atau mushaf Al-Quran. Jadi mushaf adalah lembaran-lembaran tulisan Al-Quran. Dan Al-Quran itu tidak hanya berupa tulisan, akan tapi juga bacaan. Ya, Al-Quran itu bukan hanya tulisan, tapi juga bacaan. Karena dalam Al-Quran ada
ayat yang menyebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim fa idza quri'a 'alaihimul Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan kepada kalian Al-Quran, maka diamlah, maka dengarkanlah dan diamlah. La'allakum turhamun, agar kalian mendapat rahmat Allah. Berikutnya, mari kita mengenal Al-Quran. Ulama berpendapat dan mereka sepakat bahwa nama Al-Quran itu ada 5, selain daripada Al-Quran itu sendiri, termasuk Al-Quran itu sendiri. Dalil mengatakan nama Al-Quran itu adalah Al-Quran, adalah di surat Al-Isra ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Yang artinya, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk pada jalan yang lebih lurus. Nama yang Quran yang kedua adalah Alkitab. Dalilnya adalah surah Al-Baqarah ayat 2. Sebenarnya ada dalil yang lain, tapi ini yang pertama ditemukan dalam Al-Quran, yaitu di surah Al-Baqarah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nama yang ketiga dari Al-Quran adalah Al-Furqan. Dalilnya adalah firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Yang artinya, Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Jadi Al-Furqan di sini artinya adalah pembeda atau pemisah antara yang hak dan yang batil, antara yang haram dan yang halal. Yang keempat, nama Al-Quran adalah Az-Zikr. Dalilnya adalah firman Allah dalam surat Al-Hijr ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Az-Zikr, dan sesungguhnya kami benar-benar menjaganya. Dan nama yang kelima dari Al-Quran adalah At-Tanzil. Dalilnya adalah firman Allah surat Asy-Syu'ara ayat 152. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Artinya, dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Jadi At-Tanzil itu artinya benar-benar diturunkan. Selain dari nama-nama Al-Quran, juga ada memiliki beberapa sifat Al-Quran. Sifat yang pertama adalah nur, artinya cahaya. Dalilnya adalah surah An-Nisa ayat 174. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Sifat yang kedua ada dalam firman Allah surat Yunus ayat 57. Situ ada 4 sifat sekaligus, yaitu mau'izah, kemudian syifa, hudan, dan rahmah. Dalilnya berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmah lil mu'minin. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit dalam dada dan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi, mau'izah artinya pelajaran, syifa artinya penyembuh, hudan artinya petunjuk, dan rahmat artinya adalah rahmat atau kasih sayang. Kemudian sifat yang ketiga
Di dalam surah Al-An'am ayat 92, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi." Dan kami telah menurunkan kitab yang diberkahi, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Jadi mubarak artinya diberkahi. Dan sifat berikutnya adalah mubin, artinya menerangkan. Dalilnya adalah firman Allah surah Al-Maidah ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Kemudian sifat berikutnya adalah aziz, artinya mulia. Dalilnya adalah surat Fussilat ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Quran ketika Al-Quran itu datang kepada mereka, mereka itu pasti celaka. Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia. Kemudian sifat Al-Quran berikutnya adalah Bashir wa Nazir, yang artinya kabar gembira dan kabar peringatan. Dalilnya adalah surat Fussilat ayat 3-4. Yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Basyiran wa nadhira fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Yang artinya, kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab, bagi kaum yang mengetahui, membawa kabar gembira dan peringatan. Tetapi kebanyakan manusia mereka tidak mau mendengarkan. Itulah sifat-sifat dari Al-Quran yang dikumpulkan oleh para ulama. Kemudian perlu kita mengetahui keutamaan Al-Quran. Keutamaan Al-Quran yang pertama, bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang terjaga. Dalam surah Al-Hijr ayat 9, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikir dan sesungguhnya kami benar-benar menjaganya. Keutamaan Al-Quran yang kedua, bahwa tak ada yang mampu menandinginya. Dalilnya adalah surah Al-Baqarah ayat 23. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surati min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kamu dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, maka buatlah satu surat yang semisal Al-Quran itu dan ajalah penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Keutamaan yang ketiga adalah tak ada yang bertentangan di dalamnya. Dalilnya ada surah An-Nisa ayat 82. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Yang artinya, dan jika Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Itulah 3 keutamaan Al-Quran. Dan sesungguhnya lebih ada banyak lagi keutamaan Al-Quran yang bisa kita temukan, namun belum termasuk di dalam tulisan ini. Nah, berikutnya adalah apa kewajiban kita sebagai Muslim terhadap Al-Quran. Kewajiban pertama seorang Muslim terhadap Al-Quran adalah membacanya. Sebagaimana perintah Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an di ashabihi. Yang artinya, bacalah oleh kalian Al-Quran, karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang yang membacanya.
Kewajiban yang kedua, seorang muslim terhadap Al-Quran adalah menghafal Al-Quran. Dalilnya adalah surat Al-Ankabut ayat 49. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma wa ma yajhadu bi ayatina illa dzalimun. Yang artinya, sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Dan juga di dalam hadis, beberapa hadis, bahwa Rasul menyebutkan keutamaan orang-orang yang menghafal Al-Quran. Banyak sekali hadis yang berbicara tentang keutamaan orang-orang yang menghafal Al-Quran. Dan kemudian kita lihat kewajiban yang ketiga. Kewajiban ketiga, seorang muslim terhadap Al-Quran adalah mentadabburi Al-Quran atau merenungkannya. Dalilnya adalah surat Shad ayat 29. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Yang artinya, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka merenungkan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran. Dan di dalam Al-Quran beberapa kali Allah menyebutkan afala yatadabbaruna Al-Quran. Mengapa mereka tidak? Mengapa kamu tidak mentadabbur Al-Quran? Berulang-ulang. Itulah kewajiban muslim yang ketiga, yaitu merenungkan Al-Quran atau mentadabburi Al-Quran. Yang keempat, kewajiban muslim terhadap Al-Quran adalah mempelajari dan mengajarkannya. Dalilnya adalah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang bunyinya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Yang artinya, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, cara mempelajari Al-Quran adalah dengan membaca terjemahannya, kemudian membaca penjelasan tafsir, membaca sebab-sebab turunnya ayat atau asbabun nuzul, dan bisa juga dengan mengikuti kajian tafsir. Nah, kewajiban yang kelima adalah mengamalkan Al-Quran. Dalilnya adalah firman Allah surat Al-Waqi'ah ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Yang artinya, sesungguhnya kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Inilah kewajiban terakhir seorang muslim terhadap Al-Quran, yaitu mengamalkan Al-Quran. Setelah kita berilmu, maka kita harus beramal. Ilmu tanpa amal itu seperti pohon tanpa buah. Jadi amal itu adalah buah dari ilmu. Maka kita wajib untuk mengamalkan Al-Quran. Kemudian adab membaca Al-Quran. Jadi sebelum kita membaca Al-Quran, maka ada beberapa adab yang perlu kita ketahui. Yakni yang pertama, membacanya adalah dalam keadaan berwudu. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni yang bunyinya, la yamassul Qur'ana illa tahirun. Yang artinya, tidak boleh menyentuh Al-Quran melainkan orang yang bersuci. Jadi sebelum membaca Al-Quran, adab yang pertama adalah kita berwudu terlebih dahulu jika itu hadas kecil. Tapi jika hadas besar, maka diperintahkan untuk mandi dulu sebelum membaca Al-Quran, mandi junub. Kemudian yang kedua, adab
membaca Al-Quran adalah memulainya dengan membaca ta'awuz. Dalilnya adalah firman Allah SWT surat An-Nahl ayat 98 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim fa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billah minasyaitonirrajim. Maka jika kamu akan membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Jadi, jika kita akan baca Al-Quran, walaupun itu satu ayat, maka kita diperintahkan Allah untuk membaca, untuk meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan dengan cara membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sedangkan Bismillahirrahmanirrahim itu dibaca ketika kita membaca awal dari surat. Tapi jika itu bukan awal dari surat, maka kita cukup dengan membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim saja. Sedangkan begitu selesai membaca Al-Quran, maka kebanyakan orang membaca Shadaqallahul Azim ketika selesai membaca Al-Quran. Sebenarnya membaca Shadaqallahul Azim tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Ini hanya dari pendapat ulama atau orang-orang yang ulama mutaakhirin atau ulama yang bukan salafus saleh yang mereka membaca Shadaqallahul Azim begitu selesai membaca Al-Quran. Sedangkan ulama salafus saleh tidak pernah mengajarkan untuk membaca Shadaqallahul Azim itu selesai membaca Al-Quran. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah memerintahkan sahabat Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan padanya Al-Quran, dan ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud selesai membacakan Al-Quran, Rasulullah tidak ada membaca Shadaqallahul Azim untuk di akhir bacaan dari sahabat tersebut, dan sahabat juga tidak pernah membaca Shadaqallahul Azim begitu selesai mereka baca Al-Quran. Jadi yang dibaca hanya ketika kita akan memulai Al-Quran, membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim dan membaca Bismillahirrahmanirrahim jika itu merupakan awal dari surat. Yang berikutnya, adab membaca Al-Quran adalah membacanya dengan tajwid dan tidak tergesa-gesa. Dalilnya adalah firman Allah SWT dalam surat Al-Muzammil ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Warattilil Qur'ana tartila. Yang artinya, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Maksudnya adalah dengan tajwid dan tidak tergesa-gesa. Yang berikutnya, adab membaca Al-Quran adalah membacanya dengan irama. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang bunyinya laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Artinya, bukan golongan kami orang yang tidak membaca Al-Quran dengan irama. Jadi ini adalah sunnah membaca Al-Quran atau adabnya membaca Al-Quran, yaitu dengan membacanya dengan irama. Berbeda dengan membaca hadis. Jika membaca hadis, maka tidak ada tuntunannya untuk membacanya dengan irama. Kemudian adab membaca Al-Quran yang berikutnya adalah membacanya dengan menangis atau menampakkan kesedihan. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang bunyinya utlul Qur'ana wabku fa in lam tabku fatabaku. Yang artinya, bacalah Al-Quran dan menangislah.
apabila kamu tidak bisa menangis, maka tampakkan kesedihan. Jadi, ini adalah perintah dari Nabi untuk membaca Al-Quran itu dengan menangis, dan jika kita tidak mampu untuk menangis, maka hendaklah kita menampakkan kesedihan. Apalagi jika membaca ayat-ayat tentang azab, baik itu azab kubur maupun azab di neraka. Nah, demikianlah adab-adab dalam membaca Al-Quran, dengan harapan semoga dengan apa yang telah kita ketahui dan kita pelajari, semoga Allah Ta'ala menjadikan kita Ahlul Quran, yakni orang-orang yang selalu menyibukkan diri dengan membaca, menghafal, mentadaburi, mempelajari, mengajarkan, dan mengamalkan Al-Quran. Sehingga pada hari kiamat kelak, Al-Quran akan datangi kita untuk memberi syafaat bagi kita di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.